Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Selamanya Aku Lemah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, semoga kita selalu dilimpahkan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dan apa ya? Bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Baru juga 2 hari. Kenapa aku sudah sangat merindukanmu ya? Rumah ini kosong kalau kamu gak ada, menggumamnya. Arina menengadah membalas tatapannya. Aku juga rindu kamu. Gala menunduk mengecup kening istrinya dalam-dalam. Lama, tak terburu-buru, seolah mencetak kehangatan itu ke dalam memorinya. Perlahan bibirnya turun ke pipi, lalu berhenti di sudut bibir Arina. Arina refleks mengalungkan kedua lengan di leher Gala memperdalam pagutan mereka. Tubuh Arina seketika melayang saat Gala mengangkatnya tinggi. "Gal, turunkan aku," pinta Arina dengan mata membulat. Bukan menuruti keinginan istrinya, Gala malah membawa Arina yang masih berada dalam gendongannya menuju kamar mereka. "Kamu bilang lelah kan? Aku akan membuatmu rileks," bisik Gala membuat pipi Arina merona. Tepukan kecil mendarat di lengan Gala, tapi setelahnya tidak ada penolakan lagi dari Arina. "Jangan pergi lama-lama lagi. Jangan biarkan aku pergi kalau kamu gak mau kehilangan aku," bisik Arina kembali. Dan malam itu mereka bicara lebih banyak lewat sentuhan daripada kata. "Terima kasih. Kamu sudah urus semuanya untukku, Langit. Aku akan pulang ke kampung. Orang tuaku harus tahu kebenarannya." Hani berbicara dengan Langit di ruang tamu. Pandangan wanita itu tertunduk dalam. Langit menghela nafasnya dengan berat. Tidak ada alasan untuk mencegah Hani pergi. Dia sama sekali tidak berhak. "Mau aku antar?" tanya Langit. "Gak perlu. Aku sudah cukup merepotkanmu dan Arina." Siang itu Hani benar pergi. Proses perceraian Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Proses perceraian berjalan cepat dan lancar karena semua bukti yang diberikan dari pihak Hani cukup untuk membuat wanita itu lepas dari hubungan toksiknya dengan Irfan. Status janda terpaksa Hani sandang. Dia juga berhak untuk bahagia. Irfan bukan satu-satunya pria di dunia ini. Meskipun begitu, Hani pun butuh waktu untuk membuka diri bagi yang baru. Trauma jelas ada. Perlakuan kasar Irfan membuat Hani takut bermimpi membina hubungan yang baru. Sekalipun terkejut, kedua orang tua Hani pada akhirnya menerima semuanya dengan lapang. Tidak ada yang jauh lebih penting daripada hidup putri mereka. Di sisi orang tuanya, Hani mencoba lepas dari bayang-bayang kelam masa lalu dan melangkah maju. Dan Langit, hidupnya yang sempat terisi kini kosong kembali, hampa. Kenapa Kak Langit gak susul dia? Goda Arina. Sore ini saat kebetulan ia mampir ke rumah kakaknya itu. "Hani butuh waktu, Rin. Aku gak mau memaksa dia." Terus saja begitu, sampai Kak Hani dinikahi orang untuk yang kedua kali. Arina merengut. "Enggak lah. Semua ini pasti gak mudah untuknya. Hani butuh waktu." "Sok tahu banget sih. Ntar kala ada undangan nikahan Kak Hani, awas aja Kak Langit ngamuk." Langit menatap Arina cepat kemudian menggeleng pelan. "Dasar cerewet. Sana pulang. Urusin suamimu. Dia sudah gede, ngapain diurusin?"
Arina bangkit dari duduk memberikan pelukan singkat pada langit sebelum akhirnya pergi. Singkatnya hari berganti, bulan berlalu, hubungan Gala dan ayahnya sudah semakin membaik. Namun tidak dengan Aini. Ya, wanita itu masih belum bisa menerima Martin kembali. Hampir setiap hari Martin datang ke rumah Aini. Ya sekedar duduk di bangku teras dan berbincang dengan Rahma karena Aini tidak pernah mau menemuinya. "Kalian ini kok lucu kayak anak remaja saja sih," ucap Rahma berkata sambil menahan tawa. "Dari dulu tuh dia keras kepala, Rahma," saut Aini. "Sama dengan Mbak, kalian berdua memang cocok." Di sisi lain, "Gal, apa nggak ada cara buat nyatuin mereka?" tanya Arina malam ini sembari merebahkan diri di pangkuan Gala. "Nggak ada. Mereka itu sama-sama batu," Gala menyahut ringan. "Kamu bahkan sama batunya. Kalian keluarga batu." Arina terkekeh membuat Gala tidak tahan untuk tidak menggelitikinya. "Hentikan Gala." Arina sontak bangkit dari sofa dan berdiri tegak mengacungkan jari telunjuknya pada Gala yang tidak berhenti tertawa. "Besok ada meeting penting di kantor. Udah ya, aku mau tidur," ucapnya kemudian berjalan cepat menuju kamarnya. "Tunggu sayang. Ayo, tidur bersama." Gala mengikuti langkah Arina dengan setengah berlari. "Setiap malam juga tidur bersama kan?" saut Arina. "Tapi malam ini sebelum tidur, ayo lakukan sesuatu dulu," goda Gala. "Sesuatu apa ya?" Bersih-bersih kamar," saut Arina dengan enteng. Tanpa menjawab ucapan Arina, Gala meraih lengan wanita itu dengan gerakan cepat, mengangkat tubuh rampingnya ke gendongan. "Gala!" pekik Arina sembari memukul ringan lengan pria itu. "Lakukan semuanya dengan benar. Aku gak mau gagal." Di balik kemudi seorang wanita dengan masker menutup mulut menatap lurus ke depan dengan tatapan tajam. Setelah diceraikan dan ditinggalkan begitu saja, Sheila membuat rencana untuk menghancurkan Martin dan keluarganya. Mengetahui Martin mulai mendekati Aini lagi, Sheila pun menjadi geram dan menjadikan wanita itu sebagai target balas dendam. "Hari ini dia ada jadwal ke rumah sakit. Aku sudah periksa semua," ucap seseorang dalam sambungan telepon. "Iya, aku juga sudah menunggunya di sisi jalan. Kau sebaiknya persiapkan semuanya," balas Sheila sembari mencengkram erat setir mobilnya. Di lobi, dua wanita tengah berjalan bersama menuju pintu keluar. Siang itu, Arina menyempatkan diri menemani mama mertuanya ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan. Aini terlihat begitu bahagia bisa keluar dengan menantu kesayangannya itu di cuaca yang cerah seperti hari ini. "Mama mau makan sesuatu? Kita cari restoran yang makanannya enak yuk," ucap Arina menggandeng Aini dengan erat. "Terserah kamu aja sayang, Mama ngikut," saut Aini mengelus punggung tangan Arina penuh kasih sayang. Mobil Sheila melaju pelan di belakang kendaraan Arina. Jaraknya dijaga tetap aman agar tak menimbulkan kecurigaan. Dari balik kaca depan, mata Sheila terus mengawasi gerak-gerik dua wanita di dalam mobil putih itu. Tangannya menggenggam erat kemudi, bibirnya terkunci rapat, dan nafasnya teratur tapi berat. Di kursi penumpang ponselnya menyala, menunjukkan peta rute menuju restoran yang jadi tujuan Arina dan Aini. "Sebentar lagi, Aini, kamu harus mati. Harus," gumam Sheila. Beberapa menit kemudian mobil Arina berbelok masuk ke area parkir sebuah restoran di pinggiran kota. Tempat itu tak terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan terparkir. Cuaca masih cukup cerah, angin sore berhembus lembut, membuat dedaunan di sekitar area restoran berjatuhan. Sheila memarkirkan mobilnya di seberang jalan, masih di dalam jangkauan pandangan. Ia menyadarkan tubuh, menurunkan kaca jendela sedikit, dan terus mengamati. Tak lama Arina keluar dari mobil membukakan pintu untuk Aini yang tampak ceria. Aini melangkah turun perlahan sambil tersenyum.
Arina menopang lengan mertuanya itu dengan hati-hati. "Pelan-pelan, Mah," ucap Arina lembut. Sela meremas kemudi kuat-kuat, nafasnya kian memburu. Wajahnya mulai memerah oleh emosi yang ditahan-tahan. "Kalian silakan tertawa. Setelah ini, aku pastikan kalian akan menangis darah. Kalian pikir bisa hidup tenang setelah aku hancur?" bisiknya dengan tajam. Detik berikutnya, Sela memasang gigi satu, lalu menginjak pedal gas perlahan. Mobil mulai bergerak maju, semakin dekat ke arah jalan masuk restoran. Matanya tertuju pada sosok Aini yang sedang berdiri di depan trotoar sambil tertawa kecil bersama Arina. Ini saatnya. Sekali tekan gas, semuanya bisa selesai. Dalam sepersekian detik kaki Sela menghantam pedal gas. Mobil melaju cepat, mengarah tepat ke tubuh Aini yang sedang menunggu Arina mengunci pintu mobil. Dan tiba-tiba, "Ma!" Arina berteriak sekuat tenaga dan mendorong tubuh Aini sekeras mungkin ke sisi samping, menjatuhkan wanita parubaya itu ke rumput di pinggir jalan dan brak. Bunyi rem mendecit keras bercampur dengan suara dentuman logam yang menghantam aspal dan pagar kecil pinggir trotoar. Mobil Sela oleng ke samping karena Arina secara tak terduga menyambar Aini tepat waktu. Tapi dalam dorongan itu, tubuh Arina justru tertabrak di bagian sisi ujung mobil Sela. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam keras permukaan jalan. "Arina!" teriakan Aini mengguncang udara. Ia merangkak mendekati tubuh menantunya yang tergeletak diam. Langit mendung seolah mendadak turun. Jalanan terasa beku. Warga yang berada di sekitar restoran segera berlari menghampiri. Beberapa langsung mengeluarkan ponsel untuk menelpon ambulan. Arina terbaring tak bergerak. Matanya tertutup rapat. Darah mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. Nafasnya tersenggal. Nyaris tak terdengar. Aini mengguncang tubuh Arina dengan gemetar. Arina buka matamu, Nak. Astagfirullah. Tolong siapapun." Beberapa orang berlarian. Seorang pria muda berlutut memeriksa nadi Arina. "Masih bernafas, Bu, tapi lemah sekali. Ambulan dalam perjalanan," katanya cepat. Dari kejauhan mobil Sela berbalik arah. Ia tak sempat melihat hasil akhir serangannya. Ketakutan dan panik mendorongnya kabur secepat mungkin. Namun Sela kehilangan konsentrasi. Sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan. Sela tak sempat menghindar. Tabrakan hebat pun terjadi. Di tempat Arina masih terbaring, suara sirene ambulan meraung keras memecah keheningan. Petugas medis segera mengambil alih, membawa Arina masuk dalam kendaraan dengan peralatan lengkap. Aini ikut naik sambil menggenggam tangan menantunya dengan erat. "Arina, kamu harus kuat, Nak. Kamu harus bangun," bisik Aini dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Mobil ambulan melaju dengan kencang dalam perjalanan. Aini melihat dua mobil ringsek terguling di sisi jalan, dan salah satunya adalah mobil yang dikemudikan oleh Sela. Langit sore itu kelabu, seakan turut merasakan duka yang menggantung di udara. Siren ambulan yang meraung masih terngiang di telinga Gala saat ia melangkah cepat menyusuri lorong rumah sakit. Wajahnya tegang, langkahnya gemetar. Di depannya pintu ruang UGD sudah setengah terbuka, dan sosok Arina terbaring di dalamnya dengan selang oksigen dan perban di pelipis. Aini langsung menyambut putranya begitu melihatnya datang. Wajah perempuan itu pucat, matanya bengkak karena tangis. "Gala, Arina, dia pingsan, Nak. Dia nyelamatin Mama, Gala. Kalau bukan dia..." Suara Aini pecah lagi. Gala memeluk mamanya dengan erat. "Mama gak apa-apa kan?" Aini mengangguk perlahan. "Mama cuma luka lecet, Gala. Tapi Arina, dia kena benturan di kepala." Baru saja Gala hendak menjawab, Martin tiba-tiba datang tergopoh. Nafasnya terengah dan begitu melihat istrinya ia langsung menghampiri dan menggenggam bahu Aini. "Aini, kamu gak apa-apa?"
Aku langsung ke sini begitu tahu. Aini menatap Martin. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada kemarahan dalam tatapannya, hanya ketakutan dan kelegaan. Ia mengangguk lalu bersandar di dada suaminya, melepas beban yang selama ini menyesakan. Arina nyelamatin aku, Mas. Dia nyelamatin aku. Martin memeluk Aini dengan hangat. Kita doakan dia baik-baik saja ya. Tak lama kemudian, seorang suster bergegas keluar, diikuti oleh dokter berjas putih. Istri Anda dalam keadaan stabil. Kami berhasil menghentikan pendarahan di kepalanya. Dia mengalami kegaringan, tapi tidak ada pendarahan dalam. Syukurlah, dia kuat, ucap dokter pada Gala. Gala nyaris roboh karena lega, tapi dokter belum selesai. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan secara pribadi, kalau Anda bersedia. Gala menoleh kedua orang tuanya yang mengangguk. Lalu ia mengikuti dokter ke ruangan kecil di sisi lorong. Setelah menutup pintu, dokter membuka catatan medisnya. Tadi saat kami melakukan pemeriksaan tambahan, kami menemukan satu hal yang penting. Gala tidak mengalihkan perhatiannya dari sang dokter. Wajahnya tegang dengan beribu kecemasan yang menyesakkan dada. Tuan Gala, istri Anda sedang mengandung. Usianya sekitar 5 minggu, ucap sang dokter pada akhirnya. Gala terdiam, masih berusaha mencerna ucapan pria di hadapannya. Untungnya dari hasil USG sejauh ini, janin dalam keadaan sangat baik. Tidak ada tanda-tanda trauma atau gangguan. Maksud dokter, istri saya hamil? Tanya Gala memastikan dia tidak salah dengar. Ya, masih sangat rentan. Tapi bayi Anda cukup tangguh. Dokter itu tersenyum tulus. Tangis haru langsung membanjiri wajah Gala. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Seolah segala luka, segala ketakutan akhirnya diganti dengan sebuah harapan baru yang hangat. Terima kasih dok, terima kasih. Beberapa jam kemudian, Arina perlahan membuka matanya. Cahaya lampu di atas kepala terasa menyilaukan. Tapi begitu pandangannya menemukan Gala duduk di samping ranjang, senyum lemah muncul di bibirnya. Kamu di sini? Gala menggenggam tangan Arina dengan erat. Gimana keadaanmu sayang? Apa yang kamu rasakan? Atau mau sesuatu? Arina kembali tersenyum lemah. Gal, aku harus jawab yang mana dulu? Arina menatap Gala dan air matanya mengembun. Mama gimana? Dia gak terluka kan? Gala menggeleng pelan. Selama ada kamu, Mama pasti baik-baik saja. Kamu penyelamat kami semua sayang. Tapi bukan cuma itu. Kamu juga sudah menyelamatkan sesuatu yang lebih berharga. Maksudmu? Bisik Arina lemah. Gala menempelkan telapak tangannya ke perut Arina. Kamu sedang mengandung sayang. Kamu akan jadi ibu. Arina menatap Gala dengan mata membulat tak percaya. Kamu sedang bercanda ya Gal? Atau ini benar? Aku masih berada di alam mimpi. Gala mengulurkan tangannya membelai wajah itu dengan lembut. Kamu gak mimpi. Dokter sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Bayi kita baik-baik saja. Arina menggenggam tangan Gala dengan kuat, sedikit bergetar. Kamu gak bohong kan Gal? Enggak sayang, enggak. Semua itu benar. Arina pun menangis, pelan, bahagia dalam pelukan suaminya. Di tempat lain, berita tentang Sheila menyebar. Mobil yang dikendarainya kehilangan kendali saat melarikan diri usai insiden. Ia menabrak pembatas jalan, Sheila tak terselamatkan. Wanita itu meninggal di tempat. Akhirnya, dendam yang ia pupuk sendiri berakhir tragis. Dan meski tak seorang pun menginginkan kematiannya, semuanya tahu luka akan berhenti menyebar saat seseorang berhenti menanamnya.
Maaf ya kalau Mas Nara agak masih pilek, biasa kena angin malam. Tapi malam ini Mas Nara kayaknya semangat lagi nih. Semangat banget membawakan cerita ini karena ini menuju tamat. Hari ini tamat. Kita lanjut dengan semangat. Sampai mana tadi ya? Hari berganti. Sinar matahari masuk dari jendela rumah sakit, menyinari wajah Gala dan Arina yang saling menggenggam tangan. Kondisi Arina masih terlalu lemah. Dokter menyarankan agar dia dirawat beberapa hari ke depan. Tak berselang lama pintu pun terbuka, langit pun datang. Tidak sendiri. Seseorang menyusulnya dari belakang dengan raut wajah penuh kecemasan. Hani. Sayang, langit langsung memeluk adiknya erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. Hari itu, saat Arina terluka, langit sedang berada jauh dari kota. Setelah memikirkan begitu lama, akhirnya langit mengikuti saran Arina menyusul Hani ke kampung halaman wanita itu. Kak Hani juga datang? Tanya Arina menggenggam tangan Hani dengan hangat. Gimana kondisi Murin? Tanya Hani masih dengan raut wajah cemasnya. Aku baik kak. Dokternya saja yang berlebihan. Masa aku belum boleh pulang? Ih, jangan keras kepala. Ucap langit mengelus rambut Arina lembut. Tapi ponakan kakak sudah gak betah di sini. Dia mau pulang. Ucap Arina. Langit mengernyit bingung. Keponakan? Iya, keponakan yang 9 bulan lagi akan lahir. Jawab Arina dengan senyum tipis di bibirnya yang pucat. Langit menghela nafas lega. Syukur bercampur menjadi satu. Pelukan hangat kembali pria itu berikan. Jadi adik kakak akan jadi mama ini. Ya, lirihnya dengan air mata haru yang mulai menggenang. Gala yang menyaksikan adegan hangat itu hanya tersenyum di sudut ruangan. Gal, jaga Arina untukku. Tanggung jawabnya bertambah sekarang. Ucap langit pada Gala. Pasti kak, aku akan menjaga mereka segenap jiwa raga. Hani sudah setuju untuk menerima langit. Tetapi wanita itu meminta waktu hingga dirinya benar-benar siap. Dan langit menyetujui keinginan wanita itu. Sore itu Gala tengah sibuk di dapur menyiapkan susu untuk Arina. Pria itu terhenyak saat sentuhan lembut ia rasakan. Arina tiba-tiba saja memeluknya dari belakang, menempel manja pada suaminya. Iya, semenjak hamil, Arina jadi semakin manja dan terus ingin dekat dengan Gala, membuat Gala tidak bisa pergi kemana-mana. Namun Gala sama sekali tidak keberatan dengan sikap manja istrinya itu. Maaf ya, aku merepotkanmu sekarang, ucap Arina lirih. Gala memutar tubuhnya mendekap Arina dengan hangat. Aku siap melakukan apapun untukmu. Kamu gak capek, Gal? Tentu saja capek. Terima kasih sayang, sudah hadir dalam hidupku. Lirih Arina. Aku jauh lebih bersyukur karena kamu sudah mengizinkanku hadir dalam hidupmu, balas Gala. Arina mendongak menatap wajah pria yang entah kapan mulai begitu berarti dalam hidupnya. Satu-satunya pria yang memenuhi setiap ruang dalam hatinya. Gala melepaskan pelukannya, merapikan anak rambut yang menutupi sebagian wajah istrinya itu. Gala, lirih Arina. Aku mencintaimu sangat. Percayalah, cintaku jauh lebih besar darimu sayang. Aku tahu. Sebuah kecupan hangat Gala daratkan ke kening Arina. Mereka pun saling memeluk, meluapkan kasih sayang nan hangat. Iya, perjalanan masih sangat panjang. Namun dengan bersama, semuanya akan jauh lebih mudah untuk dilalui. Dan akhirnya ceritanya pun selesai.
Ya, bagaimana nih ceritanya akhirnya pun selesai setelah kita maraton bareng-bareng bersama ya. Kalau menurut Mas Nara pribadi sih ini ceritanya sangat benar-benar epic, kompleks, menyebalkan sih, menyebalkan ya, menyebalkannya di sisi waktu Arina sangat kayak sok-sokan gitu menolak Galah. Ya begitulah. Tapi kompleksnya itu sedihnya dapet, gregetnya dapet, romantisnya juga dapet banget. Terus antagonisnya juga berakhir dengan ya ternyata di cerita ini antagonisnya belum tobat tapi udah keburu lewat. Ya kasihan sekali sih ya, tapi ya gitulah. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan komen di bawah ya. Dan tentunya biasa ya, dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, oh bentar, seperti biasa juga, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dari Mas Nara mohon maaf lagi nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, nanti sore mau lanjut lagi nggak cerita baru? Oke lah, nanti sore Mas Nara akan upload lagi cerita baru langsung sore ini. Ya karena semuanya sudah baik-baik saja. Kenapa sih hari ini Mas Nara bahagia banget? Nggak tahu, mungkin karena kalian yang membuat Mas Nara semangat. Dan oke, jangan lupa juga ya, di channel Akan Ada Misteri juga nanti akan update lagi part berikutnya. Pokoknya support juga di channel kedua Mas Nara Akan Ada Misteri. Tentunya ceritanya juga tak kalah menarik dan menyeramkan karena itu khusus horor. Mohon supportnya dengan subscribe dan share untuk channel baru Mas Nara agar bisa senantiasa menghibur kalian semua. Oke gitu aja, sampai jumpa di sore hari. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.